Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Arisandi dengan NIM 2021311016 dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas C. Ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Di sini saya mendapatkan dataset exercise ini. Yang pertama itu ada import library, import NumPy ASNP itu mengimpor pustaka NumPy untuk manipulasi array numerik. Selanjutnya ada import pandas ASPD, gunanya untuk mengimpor pustaka pandas untuk analisa data menggunakan struktur data frame. Import matplotlib, pyplot, ASPLT itu mengimpor pustaka matplotlib untuk visualisasi data. Selanjutnya ada import ini modul yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada from scalar model selection, import trend test split itu untuk splitting data. Yang kedua ada from scalar linear model, import linear regresi itu modeling data. Yang terakhir itu ada from scalar metric, import mean square error atau R2 score itu akurasi model. Yang pertama itu ada pemanggilan data. Data sama dengan PD read CSV. Ini datasetnya R03 exercise CSV. Itu dia membaca data sekaligus men-save. Kemudian itu ada data, pemanggilan data, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya ada pre-processing data atau splitting. X sama dengan data daily exercise time, dalam kurung X value receive min 1,1. Di sini itu memilih kolom daily exercise time sebagai fitur X. Kemudian yang bawahnya ini Y sama dengan data weight loss Y value itu memilih kolom weight loss sebagai target Y. X trend, X test, Y trends, Y test itu splitting data juga. Misalnya X dan Y itu adalah matriks fitur dan vektor target Anda. Tes size 0,2 itu ibaratnya 80/20. Membuat objek model. Model sama dengan linear regresi itu membuat objek model. Model .fit X trend Y trend itu melatih model dengan data pelatihan yang menghasilkan linear regression tadi. Kemudian Y red sama dengan model predict X test, melakukan prediksi dengan data uji. Di sini untuk mean squared error MSE-nya dia mendapatkan hasil berikut dengan nilai 0,00283 sekian. Itu dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi penurunan berat badan berdasarkan waktu latihan harian. Dan untuk yang
eee, R-square-nya, R2A itu mendapatkan hasil 0,9915, sekian itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara waktu latihan harian dan penurunan berat badan. Hasil ini memberikan keyakinan tambahan dalam keakuratan model. Di sini ada visual model regresi, eee, arti yang titik-titik yang kuning ini, itu, dari banyaknya latihan berpengaruh ke berat penurunan berat badan. Kemudian, ini juga, intinya juga hampir sama, banyaknya dari waktu latihan berpengaruh ke penurunan berat badan. Selanjutnya ini, kemudian kita ke klasifikasi. Di sini saya mendapatkan klasifikasinya Naive Bayes yang berdataset ini Herdisiase. Ya kurang lebih awalannya sama. Di sini dia import Riblary, import NumPy Asp yang tadi, ini, import modul yang dibutuhkan. Import matplotlib, pyplot as plt, import Shelburne as SNS from Sclaren, import matrix. Kemudian, membaca data dan men-save. Di sini menggunakan data sama dengan pd.read_csv, pemanggilan dataset yaitu ko1_diasiase.csv. Kemudian data sama dengan data.dropna. Di sini dia melakukan pemanggilan data.head 10 ini tandanya dia memanggil 10 data yang ada. Kalau dia pemanggilan data doang, dia yang keluar, seperti ini, 5 5 di awal, 5 paling atas dan 5 yang paling akhir. Nah, kemudian itu ada data.info. Di sini dia menampilkan informasi data frame, eee, dan tipe datanya. Kemudian di sini print data.column, di sini itu berarti mencetak nama-nama kolom yang berisi X, dan seterusnya ini. Kemudian ada from Scalene preprocessing, encoder. Di sini, preprocessing itu, ada label encoder, gunanya itu untuk ini, mengubah dari variabel ke numerik. Kemudian dipanggil lagi datanya untuk mengecek, yang tadi, yang berubah dari awalnya begini menjadi numerik. Dari variabel ke numerik, kemudian, ada data describe. Sini ada, keluar Sean, men, std, min, dan seterusnya. Di in 10 ini ada Y,
sama dengan data.drop ardesiase X sama dengan 1, Y sama dengan data ardesiase. Di sini gunanya memisahkan kolom target ardesiase dari dataset. Kemudian dipanggil uh, si kolom Y yang tadi terjadinya pemisahan itu, yang kolomnya itu bernama ardesiase. Kemudian dipanggil kolom X itu untuk mengecek juga apakah ini sudah pisah atau belum. Karena di atas tadi itu masih ada di sini. Oke, di sini ada splitting data. Di splitting data ini dia ada modul yang dibutuhkan. Jadi saya panggil di sini from sclaren dot model selection import trend test split. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kenapa test size itu 0,2, karena dia menjadi seperti ini, 80/20 bagiannya, splittingnya. Itu splitting data hampir sama seperti tadi. Terus kemudian modeling data. Di sini from scalern pemanggilan model lagi karena di atas tadi belum sempat kepanggil. From scalern bias import Gaussian and bias. Model sama dengan Gaussian bias, model dot fit x train y train. Terus di sini outputnya kepanggilnya Gaussian bias untuk di sini hasil underscore predict model dot predict x test itu melakukan testing model untuk prediksi. Kemudian akurasi model. Di sini akurasi modelnya mendapatkan 83% tingkat akurasinya. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi yang dibuat oleh model itu benar. Ini adalah indikator positif bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Oke. Kemudian di sini ada pengetesan data baru yang diprediksi, itu data underscore baru. Ini diambil dari sini, yang nomor 4. Kemudian hasil underscore prediksi underscore pasien sama dengan model dot predict data baru. Di sini adalah hasilnya 0. Kemudian di sini ada visualisasi distribusi umur. Di sini dijelaskan bahwa dari banyaknya umur dari 0 sampai 50 tahun, paling tinggi terkenanya itu di umur 30, terkena penyakit ardesiase ini, atau jantung. Kemudian visualisasi kategori jenis kelamin. Ini banyaknya itu karena yang 0 ini wanita, yang cowok, yang satu ini laki.
banyaknya itu di laki, di jenis kelamin laki-laki. Kemudian di sini visualisasi kategori chest pain type. Eee, di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada dilambangkan oleh angka 0, itu mungkin yang dari tingkat levelnya, dari tingkat level 0 sampai 3, yang paling banyak tuh di angka 0. Kalau ini visualisasi matriks korelasi. Sebenarnya di sini saya salah, karena ini tuh dia mengecek, data yang hilang. Ada yang missing data gitu. Yang terakhir itu ini, visualisasi kategori herdisiase, distribusi penyakit jantung. Kalau 0 itu menandakan tidak, kalau 1 menandakan iya. Dan di sini yang paling banyak itu nomor 1. Jadi dipastikan bahwa iya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.